ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Wah, mau rungkat saya. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf. Saya itu jiwa saya itu bukan ngagul nih. Apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya mah, Pak. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau kata anunya. Saya pergi ke Malang, ya bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja. Orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahlun nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab, kan? Betul, betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Ba'alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di-framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa Magister. tadi? Magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu apa tadi? Gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor, gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Doktor, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul, betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu. Tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main. Ndak ada sistem mimpi, ya. Ndak ada sistem melalui proses kasab, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham atau prasangka ya. Ya, baru paham. Dulu gua nggak paham, sekarang gua baru paham. Nggak ada begitu, nggak. Gitu loh. Ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis. Karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi,
istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya nggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca dulu Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih, fikih dulu. Karena tanpa fikih kagak bener ibadah. Kalau kata tasawuf, tasawuf dulu, akhlak dianuin, dibenerin. Iya nggak? Kata ulama tauhid, orang kena. Iya. Kalau belum makrifat Tuhan, sholat lo bener. Siapa yang lo sembah? Lah Haider, kalau dipisah-pisah begitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada diroyah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, doib, maudhu? Ya. Kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awam nih, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin. Mungkin, sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Ya. Kan masa begitu, Pak? Nabi, nih tanya lagi nih, Nabi mungkin nggak kena tipu? Buat Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatan Kiai Imad, marah pan. Padahal dia yang nyumili. Kan lucu. Lucu nggak tuh? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Ya. Jadi dia tidak punya fatwa. Karena dia tidak nggak neliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya ilmu. Betul. Salah. Bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Jadi ilmu nasab juga sama. Ada ilmu nasab dirayah, ada ilmu nasab riwayah. Tinjauannya dari mana nih? Kalau bahasa sahih ada sahih riwayat, sahih sanad, rijalnya siqah. Ada matan ditinjaunya. Betul. Urutan sanad silsilah rawi itu hadasananya siqah, bagus. Matannya maudhu, bisa terjadi. Saya contoh, ada riwayat saya mengatakan mi'raj Nabi dengan ruh. Sahih riwayatnya. Matannya maudhu. Kenapa? Mukhalif daripada zahir makna Al-Quran. Matannya maudhu. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang dipaham. Nabi menurut riwayat yang mutasil, walaupun derajatnya mursal, itu menyatakan bapak Nabi di neraka. Di neraka, betul ya. Benar nggak? Ada lagi riwayat hadis sahih lagi
maktub di Sahih Bukhari. Kurang apa tuh? Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim. Ya. Mak Nabi matimu kafir. Sampean baca hadis seperti itu tidak mempelajari detail tentang mustalahul hadis, terjebak mengatakan mak Nabi kafir. Bapaknya masuk neraka, betul. Ya. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah tidak pernah mengazab siapapun sampai Rasul diutuskan itu. Nah terus dalam ilmu nasab, ketika kita berbicara soal nama-nama nasab yang nisbatnya kepada baginda Nabi, patokannya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya berdusta atas nama Nabi tempatnya di neraka. Gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Berdusta dari sudut apa? Baik dari sudut makalah Nabi, atau af'al Nabi, atau pengakuan Nabi. Ketika Nabi mengatakan cucu saya Hasan Husain, ya nggak? Ya. Berarti jangan dibantah. Hasan Husain cucu Nabi. Dari mana sampai yang tahu kalau Hasan Husain cucunya Nabi? Kita hidup di tahun 1400. Apakah kita hanya percaya dengan orang yang ada di 1400? Kalau ditanya orang, apa dalilnya? Lu taunya dari mana? Kalau Nabi punya cucu, Hasan Husain. Perkataan Nabi, di mana perkataan itu adanya? Dari siapa? Siapa yang rawinya? Ini bahasa paham nggak? Gampang paham nggak gitu? Pahamin aja pokoknya. Jangan dipaksa paham. Kalau dipaksa paham nggak pinter. Kalau Ba'alawi itu dipaksa paham. Gitu. Dari mana datangnya sampean tahu kalau Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi? Ia melalui informasi orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, sampai kepada riwayat yang mutasil kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jelas tidak? Nah, ketika kita memverifikasi keturunan Nabi, Nabi juga murka sama orang yang ngaku-ngaku yang bukan bapaknya. Baik bapak yang dekat atau bapak yang jauh. Kalau bukan jalurnya, jangan aku-aku. Situ mau mobil situ diaku mobil orang. Dunia aja kita kagak mau. Bini kita diaku punya orang. Mau ora? Lah sakit pak bini kita diaku punya orang. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Lah bini orang dicintai. Repot. Ini cocok, ini istilahnya bagus ini. Iya kan orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Ini kalau ada Bu Goma enak ini. Iya. Nah, nasab Ba'alawi ini berhubungannya dengan generasi 12. Nah ini primer. Masa hidup 500 tahun setelah wafat Rasul itu primer. 600 tahun kemudian itu sekunder. Kalau bahasa saya itu artinya kalau bapak punya nasab dari jalur primer ke atasnya nyambung, nggak ada gugatan, tetapi dari ke bawahnya dari abad 600, 700 ya, 700 800 itu sampai sekarang ada ketidak diketahuinya, majhul nama itu. Iya, majhul. Tidak disebutin. Itu bisa dimainin. Makna bisa dimainin dengan ilmiah. Di kitab lain ada nggak? Satu aja ada kelar. Gitu loh. Iya. Kelar masalah. Tapi kalau riwayat 12 generasi itu primer, pokok, karena sangat-sangat dekat dengan masa Rasul.
Jelas nggak kira-kira? Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, itu generasi 11. Nih, taurut. Ya. Ubaidillah yang kita klaim dulu nih, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali bin Ja'far, ya kan? Bin Ja'far bin Muhammad, ya kan? Bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, ya enggak? Ya. Udah berapa tuh? Ya, 8. bin Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. 11 kan? Ya, sudah 11 nggak? Pas 11. Sampai ke Rasulullah pas 11 nggak? Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasil riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iqra lah, wajar nggak ada yang kenal Papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur, ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya, paham ya. Enggak kan? Alwi hebat. Amul Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Mi'raj. Orang pakai buruk loh. Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekali itu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Nggak ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gue ngomong nak. Ya nggak apa-apa. Saya kagak pinter, saya mah. Iya. Bukan orang hebat ilmu mah. Ya cemen ilmu kita. Tapi doyan nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Yeah. ada tulisannya, banyak karyanya. Ya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, Itu. nggak ada kitabnya. Betul, betul. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Pakih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, kola, misalkan ulama anu sebutin sama dia, Iya. ya kan? Kalau di Yana kola Al-Auza'i, Iya. disebutin, ya nggak? Kola Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Iya. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu kedebong pisang apa-apa, bingung kita.
Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan punya kaki, orang bisa nangkis? Ya, nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas tidak kira-kira? Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir pertama ya. Ya. Gelar Al-Muhajirnya saja itu tidak pernah didapatkan di dalam berbagai kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh kecuali dari golongan dia sendiri. Ya. Ya. Sementara kitab nasab yang abad kelima itu menverifikasi ya bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman gitu ya. Malah beliau dari kampung berangkat ke perkotaan untuk jagang minyak sehingga beliau dikenal sebagai pengusaha minyak. Gitu. Apa lakopnya? An-Nafat. An-Nafat. Nggak ada Al-Muhajir. Apalagi gelar lain Al-Abah. Al-Abah. Al-Abah itu orang yang gede. Kitab mana sih yang memverifikasinya? Kitab Tahdzibul Ansab ya, karangan Imam Al-Ubaidili ya. Al-Ubaidili. Atau ada yang bilang Al-Ubaidili, terserah itu mah. Ya. Saya mah enakannya bacanya Ubaidali sih. Ya kan? Nah, sebentar saya bacakan datanya. Tahdzibul Ansab. Ya. Tahdzibul Ansab, ente lama amat keluarnya nih. Saya tuh kalau apa-apa karena di laptop saya ini banyak data, nyarinya agak rada-rada sedikit gitu loh. Santai aja. Ini baru ketemu. Teng. Nah, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ahmad bin Isa itu ya yang digelar Isa itu An-Naqib. Apa An-Naqib? Kopi dulu. Itu kopi banyak silakan. Jangan terkesema ngeliat saya bang. Ya, tenang aja. Nah itu terlalu serius ya. Orang enak terlalu serius. Kawin aja kalau terlalu serius pak, gemeter ya. Iya. Iya. Nah jadi Ahmad bin Isa, Ahmad kalau orang Ba'alawi kan Al-Muhajir. Ya. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi atau An-Naqib. Dikata An-Naqib karena beliau mewarisi pekerjaan bapaknya, mencatat nasab. Gitu loh. Naqib. Naqib itu pencatat nasab keluarga. Nasab Al-Uraidiyun atau yang lain semua dicatat sama dia dalam keluarga Imam Ja'far As-Sadiq. Jelas ya kira-kira. Nah, pada halaman, nah ini kadang-kadang suara saya teriak-teriak nggak apa-apa ya. Emang begitu dari sononya pak, bukan marah-marah saya sama bang. Kagak marah-marah, emang dari sononya. Allah ciptakan ya kayak gini, jangan dipaksakan harus lemah lembut, udah bisa keluar suara saya. Ya. Pada halaman 176 ya. Halaman 176
terus paling bawah itu ditulis lafadznya begini. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Ya. Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib juga. Ya. Maksudnya itu. Ya. Di sini nggak disebut An-Naqib, ya. Bin Ali, adalah riwayat lain Muhammad Al-Akbar. Ya. Ada riwayat lain menyatakan Muhammad Al-Akbar. Bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu. Beliau dilakop dengan lakop An-Nafat. Apa sih An-Nafat? Karena yattajiru bin nafti. Dia dagang minyak. Dagang minyak tadi. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Kalau orang yang namanya kerjanya dagang minyak, dipahamin dulu matan kitab. Di mana dagangnya, Bang? Di Bangladesh? Apa di Pakistan? Ya nggak? Iya, dagang minyaknya apa di mana? Biar tahu. Ya. Jadi kalau baca kitab itu detail, jangan asal gitu, pahamin, dipahamin dulu. Saya kalau baca kitab itu saya murajaah dulu nih kemana arahnya. Ya. Jelas ya? Ya. Ketika seseorang digelar pengusaha minyak, berarti dia apa? Dagang minyak. Nah, dagang minyak itu kan kudu tahu di mana, Bang, dagang minyaknya. Apa di Afrika? Apa di Yaman? Ya nggak? Kalau memang dagang minyak di Yaman, pasti pencatat sejarah akan menulisnya. Ya. Karena yatajirun nafta fil Yaman. Kan gitu, Bang? Benar nggak kira-kira? Nggak mungkin naras kitab pengusaha minyak. Kan orang masih bertanya-tanya. Otak masih nanya. Nih, Bang. Abang namanya Muhammad misalkan. Dikenal boncel. Otak orang kan mikir, bentuknya pasti boncel. Bener nggak kira-kira? Ya. Nah, ketika dikata boncel, ini pernah pertanyaan, boncelnya apa karena kakinya patah? Apa memang dari baru lahirnya boncel? Kan ada, Bang, orang yang kakinya patah. Boncel nggak tuh? Ya kan? Boncel. Kakinya patah jadi bengkok. Gitu loh. Jadi jangan, ya boncel kan? Ya. Iya. Nah, orang harus berverifikasi. Bang, numpang nanya, Bang. Nanya, apa, Pak? Kenal Bang Kodir nggak? Kodir mana ya? Tukang ojek. Sini banyak, Bang, tukang ojek, Kodir. Ono yang di tukang ojek di pangkalan apa misalkan? Simpang 2 misalkan. Ini nggak ada Simpang 2 sih, ya. Banyak. Sombong. Ya. Orang, ono rumahnya. Gitu loh. Paham? Bang, kenal sama Muhammad. Kang Muhammad nggak? Kang Muhammad mana ya? Mohon maaf ini ya, yang matanya buta, tukang pijit. Tuh, ketahuan. Lah kalau orang digelar pengusaha minyak, udah tahu orang pengusaha minyak. Cuman dagang minyaknya di mana? Kan kudu tahu orang. Jadi kalau musannif tidak memverifikasi di mana dia dagang minyak, ya berarti penulis itu tidak detail menceritakan siyakul kalam yang dimaksud Ahmad bin Isa. Jelas tidak? Jelas. Oke. Sekali lagi yang biar kompak apa? Kalau jelas jelas ora? Jelas. Wah, begitu. Itu baru laskar. Ini laskar kayak belum makan, kasih makan. Ya. Barulah musannif ya ingin memberikan penjelasan terkait dia punya cucu. Kalau orang menyebutkan anak yang lebih karena dia punya cucu yang panjang, ya dia dahulu menyebutkan cucu dulu. Karena kan orang Arab itu kan selalu memakai istilah bin. Jadi kalau dia menyatakan cuma anak toh, berarti nanti penjelasan anak cucunya dia berkesinambungan pada
pasal selanjutnya gitu loh. Terkadang ulama dia memberikan penjelasan anak cucunya sekaligus kepada anaknya. Makanya lapatnya begini. Min waladihi atau min wuldihi Abu Ja'farin al-A'ma Muhammad. Tuh. Sebahagian daripada cicitnya atau anak keturunannya Said Ahmad bin Isa itu berkunyah, berlakop atau yang dikenal dengan Abu Ja'far al-A'ma, orangnya buta. Kang Abu Ja'far al-A'ma berarti yang maksudnya abang Abu Ja'far atau Said Abu Ja'far orang buta, orang yang buta. Nama aslinya siapa kan kudu tahu, Bang. Misalkan nih, Bang, abang punya anak namanya Ruslan. Kadang-kadang kan orang nanya manggil nama anak kan? Betul. Ya nggak? Rumah bapaknya Ruslan mana? Nah, gitu. Gitu kan? Kadang-kadang bini juga dipakai nama lakinya. Pok, numpang nanya, Pok. Fatimah bininya Hasan mana ya? Iya kan? Ya. Atau Fatimah Hasan? Ya. Gitu. Padahal itu kadang saya kurang setuju tuh. Ya, masa Fatimah Hasan ke lakinya bukan ke bapaknya kan? Nah, itu terbelakangan bahas. Ya kan? Udah ya? Yeah. Artinya dia ngebahas nama orang yang gampang dikenal Abu Ja'far al-A'ma, orang Arab begitu. Kalau ada yang buta disebut Abu Ja'far, orang buta al-A'ma. Nah, iya kan? Nah, kalau dia hobi melihara kucing, orang Arab Abu Hurairah. Ya. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Begitu. Nama aslinya siapa, Kang? Muhammad. Nah, jadi Abu Ja'far tadi. sebagian daripada keturunannya Ahmad bin Isa itu Abu Ja'far orang yang buta yang nama aslinya Muhammad. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Ali. Ali itu bapaknya siapa? Bapaknya Ali Muhammad. Muhammad yang bapaknya Ali berarti kakeknya Muhammad Abu Ja'far itu juga berlakop Abu Ja'far. Bedanya cucunya buta al-A'ma, engkongnya tidak digelar A'ma karena nggak buta. Sama-sama keturunan Ahmad bin Isa, kan begitu? Jelas tidak kira-kira? Nah, Muhammad Abu Ja'far anaknya sopo? Yang di sini disebutkan Muhammad. Saya menjelaskan dari kitab lain untuk supaya dapat terverifikasi Abu Ja'far al-A'ma ini cicit Ahmad bin Isa. Sedangkan Muhammad Abu Ja'far atau Abu Ja'far Muhammad yang tidak ada istilah al-A'ma itu anaknya langsung Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi yang mengalami kebutaan Abu Ja'far al-A'ma tadi gitu. Kan dia kan pinter nih musannif nih. Orang itu buta kan dikasih bayan sama dia. Butanya kapan? Apa dari bocah? Gitu loh. Apa dari pertengahan pas masih muda? Dikasih tahu Ahmad Abu Ja'far Muhammad al-A'ma itu mengalami buta di masa tua. Gitu loh. Dia fi akhiri umrihi, di detik-detik akhir umurnya, berarti masa tua. Katarak itu. Katarak. Kan gampang kan verifikasinya zaman sekarang istilahnya kan? Buta karena katarak. Atau karena glukoma. Glukoma apa glukosa? Glukoma. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, selesai. Ada kurang nih. Oleh musannif ada kurang. Kalau gua oh iya, ono gua belum jelasin Ahmad ini dagang minyaknya di mana? Kan gitu. Benar nggak kira-kira? Ya, Wan hadara ilal Basrah. Dan turun gunung Ahmad bin Isa menuju kota Basrah. In hadara
turun gunung. Maknanya apa? Dari kampung menuju kota. Kota apa? Basra. Kota Basra ngapain? Jualan minyak. Jualan minyak. Gitu. Kenapa kok bisa tahu jualan minyak? Karena kota Basra pada masa abad tahun 300, 400, 500 Hijri itu terkenal dengan kilang minyak. Oh, Kalau gitu. kilang minyak, kalau orang kami Melayu bilang. Ya. Oh, ini orang Melayu juga ya? Melayu. Melayu. Betul, Melayu semua. Ah, artinya banyak pabrik minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Apa minyak itu terserah itu mah. Asal yang penting minyak. Gitu. Kalau zaman itu mungkin belum ada minyak bumi, minyak tanah, mungkin boleh jadi berarti minyak kelapa. Gitu. Jelas? Ya. Itu aja gampangnya. Itu kita takwil sendiri aja. Yang penting substansi cerita penulis terkait adanya Ahmad bin Isa dari punya cucu sampai punya anak udah diceritakan. Cucunya yang buta, cicitnya yang buta, sebab buta di kapan udah disebutkan. Berarti bukan sebab kecolok, ya nggak? Bukan sebab kecelakaan, tapi faktor usia yang memang matanya kena penyakit katarak. Kok bisa katarak? Itu paham kita sekarang. Boleh jadi glukoma, atau boleh jadi lain. Itu ahli dokter yang tahu. Iya. Apa sih penyebab kebutaan di masa tua? Kan begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah, wa aqama biha, karena beliau tinggalnya di Basrah, dagang minyak, buka stan minyak supaya orang lain, kalau saya mah begitu, pahamin, jangan minyak, bukan begitu, bukan, susah itu mah, nggak digelar abah, pan, paham nggak? Kalau orang dagang minyaknya dagang keliling, itu bukan al-abah, bukan orang kaya, gitu loh. Namanya gelarnya an-nafat. Orang Arab ketika menggelar seseorang itu dengan kata-kata an-nafat, itu orang itu bukan pedagang ecek-ecek, gitu loh. Jelas nggak? Gitu.